Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam di Amerika, pagi di Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa kalau hari ini kami bisa untuk mendengar pesan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan, itu berarti satu kekuatan, satu rema, satu berkat yang membawa kami berjalan maju tanpa mengenal lelah. Ada banyak orang yang berjalan maju hari ini dengan rasa capek, rasa begitu lelah karena padang gurun yang kami lewati begitu berat. Tapi kami tahu ketika Engkau berkata pencobaan di padang gurun itu tidak akan melampaui kekuatan kami sebagai manusia, maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun kami. Terpuji namamu Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Hari ini temanya luar biasa ya. Kenapa kita semua harus melewati padang gurun? Karena kita tahu hari-hari ini banyak orang yang sudah capek, sudah lelah melihat bagaimana beratnya perjalanan di padang gurun. Kalau kita di padang gurun tuh lihatnya gimana? Semuanya serba tandus, semua serba kering ya, sama. Kita hari ini juga ngalami semua serba sedikit Bu Eli, semuanya serba pas-pasan, semuanya serba limit ya. Kita hari ini ngalami masa sukar itu kalau kita tidak nempel sama sumber dari segala sumber Tuhan segala-galanya. Kira-kira kita bisa melewati kehidupan ini dengan sukacita nggak? Nggak bisa saudara. Tapi kita percaya hari ini. Makanya hari ini kalau ada orang yang bilang gini, Bu, saya sudah tidak kuat, saya benar-benar sudah titik nadir, putus asa. Saya cuma bilang gini, Ibu, kalau kita punya Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita, apa sih yang lebih penting dari segala-galanya? Nah, kalau kita prioritas hidup kita uang segalanya, cinta suami segalanya, ya, kenyamanan segalanya, maka kita menjalani padang gurun ini pasti gagal, saudara. Tapi kalau kita punya prinsip bahwa kita ini di padang gurun, di masa yang serba sedikit, serba tidak cukup kelihatannya, serba terbatas. Tapi kita ini punya Tuhan segala-galanya. Apa yang perlu kita takutkan kalau yang segala-galanya itu ada menyertai saudara dan saya? Apa yang tidak bisa kita perbuat hari ini dengan keadaan yang sulit? Kalau Tuhan segala-galanya, maka kita percaya bahwa yang segala-galanya dalam hidup kita itu pasti akan kita nikmati. Yuk kita baca dulu ayatnya ya. Jadi jangan prioritas keuangan segala-galanya, di padang gurun nikmati aja. Wong yang Tuhan sumber di atas segala sumber menjadi milik kita sudah ada di dalam genggaman kita. Tuhan segalanya. Lah kita ini takut apa? Menjalani masa kekeringan. Tidak perlu takut. Orang dunia tidak punya segala-galanya. Tapi saudara dan saya punya segala-galanya, sumber di atas segala sumber yang tidak pernah dia berubah untuk memberkati orang benar. Apakah di tengah masa serba pas-pasan, di tengah masa saya serba disakiti hari ini, serba tidak punya kasih, suami yang serba kekurangan, apakah saya hidup berjalan sendiri? Enggak. Tapi saya berjalan dari satu kemuliaan dengan satu kemuliaan itu karena saya punya segalanya, yaitu Tuhan. Lu Ulangan 4 ayat 34 ya, waktu saya siapkan khotbah ini, saya baca ayat ini luar biasa saudara. Makanya yuk kita yang ada di padang gurun, kita hari ini semangat. Sebelum kita bahas Ulangan 4 ayat 34, atau pernahkah suatu Allahnya kecil ya, mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain. Artinya gini, dunia ini tidak punya Allah di atas segala Allah. Yang bisa, lihat ya,
baginya suatu bangsa dari tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan peperangan dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar. Seperti, nah ini, yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan mata kita. Hari ini kita percaya, mungkin keadaan hidup kita hari ini ngalami padang gurun, tapi jangan lupa, Tuhan sudah memberikan peneguhan. Aku di masa-masa yang lalu, waktu bangsa Israel menjalani padang gurun, di depan mata bangsa Israel, bagaimana di tengah padang gurun mereka melihat mujizat. Mereka melihat bagaimana aku berperang. Berperang itu bukan peperangan yang biasa, saudara. Dengan tangan yang kuat dan kedahsyatan yang besar. Hari ini pastikan, di masa padang gurun kita Israel rohani, justru Tuhan berkata, aku akan menunjukkan di depan Israel rohani, engkau akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kita dipelihara Tuhan dengan mujizat demi mujizat. Bagaimana nanti Tuhan yang akan berperang memulihkan keuangan rumah tanggamu yang serba pas-pasan, serba terbatas, serba sedikit kasihnya. Mungkin sudah tawar hubungan suami istri, tapi aku akan melakukan peperangan untuk memulihkan rumah tangga, keuangan, masa depanmu, anak-anakmu dengan tanganku sendiri yang kuat dan kedahsyatanku yang besar. Itu berarti kita jangan panik. Menurut kita, tangan kita sudah tidak sanggup membuat mujizat. Tangan kita sudah lemah, Bu Eli. Tanganku sudah lemah. Tidak sanggup, tidak berdaya, tidak jadi masalah. Tuhan tidak butuh tangannya manusia, tapi tangan dia sendiri sudah cukup lebih dari kuat untuk menopang saudara sampai keluar dari padang gurun ini dan kita melihat banyak janji Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, lihat ya, nanti yang belah laut itu bukan kedahsyatan manusia, tapi kedahsyatan Tuhan. Manusia tidak bisa belah laut dalam sekejap. Keuanganmu di padang gurun tidak bisa pulih dalam sekejap. Tapi kalau berbicara peperangan ini karena tangan dan kedahsyatanku, maka engkau akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mujizat itu akan terjadi. Tadi pagi saya sudah siapkan renungan, nanti setelah khotbah ini saya akan share ya renungannya bagus tentang padang gurun, di mana nanti kita akan belajar apa yang membuat Tuhan itu gemas. Tuhan itu sampai bilang gini, aku itu gemas, gemes katanya. Kenapa? Jengkel. Karena lihat bangsa Israel bukan menjalani padang gurun dengan mengucap syukur, tapi jalani padang gurun dengan rasa tidak percaya, meragukan Tuhan, tidak yakin. Itu yang membuat Tuhan gemas. Jadi siapa yang jalani padang gurun hari ini, kalau engkau punya rasa tidak percaya, meragukan, dan tidak yakin akan kuasa Tuhan, senyatanya itu yang membuat hati Tuhan gemas dan kecewa. Tapi kalau hari ini kita menikmati padang gurun, saya menikmati padang gurun 12 tahun lebih, saudara. Tapi saya tahu bahwa di dalam padang gurun, yuk kita baca, ini yang saya alami. Saudara juga akan mengalami. Jangan takut dengan lamanya padang gurun. Buka Ulangan 8 ayat 4-5. Ulangan 8 ayat 4-5. Kita baca ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf.
bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Hari ini kalau saudara lihat saya jalani padang gurun, mungkin saudara ada yang 7 tahun, ada yang baru 5 tahun, bahkan ada yang 17 tahun di atas saya. Tapi kita percaya kalau kita menikmati proses padang gurun dengan percaya, cuma lihat Tuhan, bukan lihat padang gurunnya. Semakin kita fokus dengan masa kekeringan ini, maka kita akan mati di padang gurun. Kalau kita hari ini fokus dengan keadaanmu di padang gurun, Tuhan kering. Fakta memang orang jalani padang gurun itu semuanya serba terbatas, saudara. Serba limited. Hari ini mungkin kita hidup tidak senyaman dulu sebelum pandemi. Tidak senikmat, tidak sekaya, tidak sebahagia. Tapi kata bahagia itu ketika kita menyadari di padang gurun kita punya Tuhan segala-galanya. Nah, kita percaya orang kalau menikmati padang gurun karena dia sadar bahwa dia punya Tuhan segala-galanya dan sumber di atas segala sumber. Maka kita berjalan hari ini, Tuhan bilang apa di firman-Nya? Pakaianmu tidaklah menjadi buruk. Artinya yang pertama, di padang gurun Tuhan menyediakan kebutuhan dan kekuatan. Kalau kita tahu kakimu tidak menjadi bengkak, berarti ada kekuatan dari Tuhan enggak? Nyata, orang jalan aja. Saya aja kalau jalan sudah 1 hari dulu di mall, ya, karena kejar waktu shopping time, ya. Saya kejar waktu, apalagi kalau sudah di Amerika. Waduh, kalau sudah dulu. Sekarang sudah bertobat, ya. Kalau sudah waktunya shopping, saya bilang gini, dari pagi buka toko sampai tutup toko, harus ada di toko itu. Nggak mau saya keluar. Sebelum saya habiskan waktu tutup toko. Itu ketika saya pulang ke hotel, ya. Yang namanya kaki gempor, saudara. Namanya kaki perlu direndam di air panas, diselonjorin, sudah rasanya kaki itu linu, sakit, ya. Tapi memang ya happy, shopping, wah, ya. Walaupun kaki, itu cuma 1 hari loh, ya. Belum 1 hari penuh, masih dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam, 12 jam. Itu kaki sudah gempor, saudara. Kaki sudah terlihat bengkak. Lah kalau kita hari ini bisa bayangin enggak sih, bangsa Israel jalani padang gurun 40 tahun, tapi kaki enggak bengkak, pakaian enggak compang-camping. Itu kekuatan siapa? Itu kebutuhan saudara hari ini. Siapa yang mempunyai sumber? Jujur kalau dipikir dengan akal, saya juga. Saya berpikir gini, kok bisa ya Tuhan, saya kuat sampai jalani hampir 13 tahun padang gurun. Nggak masuk akal. Malah hari ini saya itu kuatnya luar biasa. Kok ya nggak sedih, ya sukacita, ya tetap punya semangat. Yang namanya dandanan pakaian juga, dan sampai hari ini, apa yang menjadi kebutuhan saya? Secara akal, saya nggak mampu. Tapi kok bisa Tuhan malah diberkati limpah lagi. Itu berarti kenapa kita harus melewati padang gurun? Yang pertama, ketika Tuhan menyediakan kebutuhan dan kekuatan di padang gurun, itu berarti kita diizinkan melewati padang gurun karena kita ini nanti dilatih melihat dengan mata ini loh kebesaran Tuhan. Jujur, kalau kita tidak ngelewati sendiri, kita cuma tahu dari kata orang. Oh, mungkin kita dengar Bu Christina, Bu Mi bersaksi, how great is our God. Kita cuma gini aja, wow. Tapi kita sendiri senyatanya nggak pernah ngalami melihat kebesaran Tuhan. Kalau kita tidak sendiri ngalami padang gurun. Saya ini kagum dengan kebesaran Tuhan. Lihat, Tuhan pelihara kebutuhan dan kekuatan saya. Ketika saya jalani proses lama ini, saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melewati padang gurun selain kita supaya melihat kebesaran Tuhan? Yang kedua, Tuhan itu meminta pertobatan kita di padang
padang gurun, yaitu perubahan karakter. Itu tujuan Tuhan. Kalau kita nggak ngalami padang gurun hari ini, mungkin karakter kita sudah serupa dunia semua. Kita hidup semau-maunya. Tapi jelas di padang gurun ada aturan mainnya Tuhan. Kenapa? Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kita mulai dengar-dengaran apa kata Tuhan. Lah kalau di padang gurun kita tidak dengar apa kata Tuhan, berarti kita mengharapkan pertolongan di luar Tuhan. Tapi begitu kita tahu bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan yang bisa mencukupkan kebutuhan kita selama di padang gurun, kita mulai belajar dengar. Oh iya ya Tuhan, dulu saya ini jahat, dulu saya ini cerewet, suka sungut-sungut, mulai berubah. Apakah padang gurun itu sesuatu yang membuat Tuhan itu merasa dirugikan? Kita dirugikan, tapi bukan Tuhan. Justru banyak keuntungan yang didapat oleh Tuhan ketika kita diletakkan di padang gurun. Kita suka hasil, Tuhan suka proses. Kita suka padang berumput hijau, Tuhan sukanya kita ada di padang gurun. Karena waktu di padang gurun, hidup kita mulai cari Tuhan. Kalau di padang berumput hijau, carinya cuman kenikmatan, kesenangan dunia yang saudara waktu mati, saudara tinggal begitu aja. Yang ketiga, kenapa kita harus melewati padang gurun? Karena Tuhan itu sedang mengajar kita seperti anaknya. Nanti kita lihat pembahasan satu persatu. 3 hal ini yang membuat kita hari ini tidak akan marah sama Tuhan. Walaupun engkau belum selesai, engkau lihat gini, aduh padang gurunku kok berat ya Tuhan. Tidak apa-apa, jalani aja. Nikmati saudara, karena nanti ujung-ujungnya kita ini akan lihat, oh Tuhanku besar. Kita akan lihat mujizat loh. Kita akan melihat tangan Tuhan dan perbuatannya yang dahsyat yang akan menyertai kita. Nanti itu diizinkan Tuhan kita alami. Kita juga akan melihat perubahan karakter Kristus. Kita juga akan melihat sekolah kehidupan itu luar biasa. Saudara sekolah aja hari ini menempuh pendidikan berapa tahun, saudara tidak pernah marah. Kenapa? Karena saudara tahu ujung-ujungnya buat kebaikan saudara, tambah pinter, nanti tarik kerjaan mudah, cari uang mudah, punya hikmat. Lah kalau sekolah di padang gurun itu jauh lebih punya nilai. Saya bisa jadi Ibu Eli hari ini bukan karena hebatnya sekolah kuliah saya. Saya dulu sekolah malas saudara. Tapi waktu saya sekolah kehidupan serius sama Tuhan, saya belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Di situ lewat sekolah kehidupan saya bersama Tuhan, saya pinter di mata Tuhan, saya makin dipercaya Tuhan, saya makin dibawa Tuhan seperti burung Raja Wali. Itu sebabnya hari ini jangan marah sama Tuhan. Tuhan, padang gurunku kapan toh Tuhan masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Kok padang gurun, buka mata padang gurun, buka mata padang gurun. Lo kapan Tuhan? Semakin kita tanya kapan, semakin Tuhan tahu kita belum siap menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Kenapa? Karena orang yang selalu tanya kapan, sampai kapan, mengapa ini harus terjadi, itu ciri orang yang hidup dengan fokus dirinya sendiri. Bukan kehendak Bapa, tapi kehendakku. Orang yang selalu sampai kapan Tuhan, mengapa, itu fokusnya sama diri sendiri. Tapi kalau kita hari ini melewati padang gurun, kita mengerti, tidak apa-apa Tuhan. Semakin hari aku melihat semakin how great your menyertai aku hari ini. Bagaimana Tuhan Allahmu menyertai aku hari ini. Aku melihat engkau dahsyat Tuhan. Aku berubah hari ini karena padang gurun. Dan aku sekolah kehidupan di mana membuat aku berjalan makin kuat. Wow. Kalau itu yang sudah jadi pola hidupmu di padang gurun, percayalah. Saudara tidak akan berakhir dengan perkara sia-sia. Yuk kita lihat ayatnya. Di mana Tuhan itu sediakan kebutuhan dan kekuatan
untuk melihat kebesaran Tuhan di padang gurun. Buka Yesaya 35 ayat 1 sampai 5 ya. Oh, ayatnya banyak ini. Baca dulu aja ya. Ini ayatnya lumayan panjang, tapi saudara, hari ini akan terbuka mata saudara. Kenapa kita harus melewati padang gurun? Yuk baca Yesaya 35 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Lihat ya. Jadi siapa yang jalani padang gurun, nanti akhir kehidupanmu bukan terus tandus, tapi ada kegirangan. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ayat 2. Seperti bunga mawar. Wow. Ia akan berbunga lebat. Jadi padang gurunmu bukan ditutup dengan padang gurun yang hancur, mati, kelaparan. Itu kalau engkau keluar dari padang gurun dan engkau marah sama Tuhan. Tapi selama kita menikmati dari tahun ke tahun, belum selesai, enggak apa-apa. Ketemunya apa nanti? Ketemunya adalah padang yang bersorak-sorak, ya, berbunga, bunga mawar yang lebat. Kemuliaan kita akan melihat, Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak, Karmel, dan Sharon. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Jadi siapa yang bilang padang gurun bakal mati, Tuhan mati, hancur Tuhan. Kalau itu jadi iman kita, ya hancur beneran. Tapi sekali lagi lihat ya ayat 3-nya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Lihat ya firman Tuhan tuh sampai bilang gini, siapa yang hari ini di padang gurun sudah lemah semua, sudah capek, sampai tangan mau berdoa aja nggak bisa. Sampai lutut aja mau berdoa juga nggak bisa. Tuhan rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ayat 4. Katakanlah kepada orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, nah ini perintah waktu kita menjalani padang gurun. Kita dipaksa bukan melihat padang gurun, tapi lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, datang dengan ganjaran Allah. Ia sendiri. Saya paling suka kalau ada kata sendiri. Kata sendiri itu peneguhannya luar biasa loh saudara. Tuhan bilang gini, aku tidak butuh bukti baik. Aku tidak butuh kemampuanmu. Aku tidak butuh modalmu. Aku tidak butuh kecantikanmu Eli. Aku tidak butuh kehebatanmu. Tapi kekuatanku sendiri datang menyelamatkan kamu. Wow. Waktu ayat ini saya baca, saya sampai bilang gini, iya ya, kok bodoh ya. Dulu saya cuma nangis-nangis lihat suami saya tidak pulang. Suami saya punya anak, suami saya seperti ini. Omongannya nyakitin hati saya, sedih, saya nangis Bombay. Mau mati rasanya Tuhan. Hidup rasanya belahan jiwa saya hilang, separuh saya kehilangan keseimbangan. Tuhan gimana? Bodoh. Tapi waktu saya baca firman ini seolah-olah Tuhan berbicara di depan saya sendiri. Eli, Eli, sadar nak. Di padang gurun kamu jangan tawar hati. Kalau tawar hati pada masa kesesakan di padang gurun, kecil loh nanti kekuatanmu. Kapan kamu bisa dobrak? Kapan imanmu bisa jalan? Kalau engkau kecil kekuatanmu, oh ya. Tuhan bilang gini, aku akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran, upahku atas hidupmu. Aku sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, nah kalau keselamatan Tuhan yang datang, saudara lihat ya. Bentar. Saudara akan lihat bagaimana ayat 5 ini digenapi. Hari ini kalau engkau kecil kekuatanmu, tawar, engkau tidak akan lihat ayat 5 dan berikutnya. Kita baca, kalau kita hari ini bangun kekuatan, karena kita tahu di padang gurun kita harus melewati, karena Tuhan mau tunjukkan nanti bagaimana pembalasan upahnya dan keselamatan yang dia sendiri akan lakukan. Tidak butuh bantuan idemu, hebatnya engkau sebagai manusia, tidak butuh
perusahaanmu harus punya modal dulu baru bisa bayar utang. Tapi hari ini yang kita butuhkan adalah rasa percaya. Jangan tawar hati. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan. Lihat ya, mujizat berbicara. Telinga orang tuli akan dibuka. Tuhan kalau datang itu selalu bawa mujizat, tangan yang kuat dan kedahsyatan. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Kira-kira kedahsyatan enggak sih? Orang lumpuh bisa jalan ya, jalan kayak orang stroke, tekok-tekok, itu aja sudah mujizat. Tapi ini orang lumpuh sampai dibuat melompat seperti rusa. Rusa itu kalau melompat itu gimana saudara? Bayangin. Kira-kira kalau kekuatan manusia bisa enggak menyembuhkan orang lumpuh, bisa lompatnya seperti rusa. Kalau bukan tangan kuat dan kedahsyatan Tuhan, itu tidak akan pernah. Dan hari-hari ini, saya terlalu percaya, nanti jemaat PD Victory akan banyak kesaksian, bukan hanya lumpuh berjalan, tapi lumpuh akan melompat seperti rusa. Sampai orang yang dengar bilang gini, oh, dan Tuhan memberikan saya peneguhan, Eli, kamu lihat ya, nanti suamimu kalau bertobat bukan hanya sekedar teletabis sama kamu, tapi bertobatnya jadi hambaku. Orang dunia berkata, mana mungkin. Tapi kalau tangan Tuhan yang kuat dan kedahsyatannya, semuanya mungkin. Lumpuh, lompat seperti rusa, lihat ya. Berikutnya, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara kalau kira-kira bisu, sudah bisa ngomong dikit aja, mama, papa, walaupun diulang-ulang, saudara cukup mengerti. Itu aja saudara bisa bilang gini, itu baru bisu bisa panggil sesuatu makan. Saudara sudah kagum, tapi lihat kalau Tuhan yang membuat orang bisu sampai berteriak, bersorak-sorai. Saudara bisa bayangin ya, itu berarti kuasa Tuhan akan menyertai. Lihat, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow, di padang gurun nanti kita ketemunya mata air, saudara ya. Ketemunya mata air dan saudara akan lihat sebentar. Saudara akan lihat ayat 7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah yang gersang akan menjadi sumber-sumber air, tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Nah, hari ini kita percaya, kita sebagai anak Tuhan ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja hari ini. 3 hal, yuk buka PowerPoint saya. Jadi jangan takut kenapa kita harus melewati padang gurun, karena Tuhan akan menunjukkan betapa hebatnya kuasa Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan datang dengan pembalasan, Tuhan akan datang dengan upah, dan Tuhan sendiri datang dengan menyelamatkan. Ya, jadi jangan ragu, karena padang gurun nanti akan ditutup dengan bagaimana Tuhan akan membalas orang-orang yang jahat kepada saudara. Tuhan akan menutup dengan upahnya yang besar, dan Tuhan sendiri datang akan menyelamatkan, dan kita akan lihat mujizat tangan kuat kedahsyatan Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini siapa yang ada di padang gurun yang tadinya nangis bombay, jangan nangis bombay lagi. Semangat, sukacita, karena kita lagi menikmati perjalanan menuju janji Tuhan dengan melihat upah, ganjaran, dan mujizat. Yang kedua, satu pembahasan lagi kita selesai. Bagaimana Ulangan 8 ayat 1-3. Ulangan 8 ayat 1-3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya hidup dan bertambah banyak, kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya.
Mungkin selama ini kita ini kurang setia sama Tuhan. Makanya kenapa kita diizinkan mengalami padang gurun. Sudah tidak setia, tidak taat lagi. Taatnya on off, on off. Makanya Tuhan taruh kita di padang gurun, tujuannya supaya, lihat ya, dua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah, tujuan Tuhan itu tadi. Kenapa sih Bu Eli kok Tuhan itu berlama-lama ya taruh saya ada di padang gurun? Tujuannya baik. Ini tadi, yaitu merendahkan hatimu dan mencobai engkau di padang gurun untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan. Nah, membiarkan. Hari ini mungkin ada banyak orang yang lagi dibiarkan Tuhan lapar. Lapar itu dalam arti ngalami kekurangan, kelemahan, ya. Kita semua ngalami yang serba pas-pasan, kita semua ngalami jalan buntu. Tujuan Tuhan bukan jahat. Tapi lihat ya, Tuhan dengan membiarkan kita lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 3 hal kenapa kita harus melewati padang gurun. Kita ini lagi dibawa Tuhan untuk bertobat. Yang pertama, kita harus jaga hati. Kita dulu sombong. Waktu kita ngalami padang berumput hijau, nyaman, kaya, enak, kita sombong. Kita sering tidak jaga hati. Itu sebabnya tujuannya Tuhan dengan maksud merendahkan dirimu. Supaya yang kedua, kita harus jaga respon. Karena tujuan Tuhan menguji hati kita, apakah kita taat akan perintahnya atau tidak. Yang ketiga yaitu lakukan firman setiap hari sebagai makanan. Orang hidup bukan makan yang hari ini ya, makan untuk tubuh jasmani saja. Tapi kalau kita tidak pernah kasih makan firman dalam tubuh kita, maka kita hari ini akan mati, saudara. Mati rohani lebih fatal. Orang hari ini kelaparan secara rohani itu lebih fatal akibatnya daripada saudara hari ini hidup serba pas-pasan. Orang hidup serba pas-pasan dipelihara Tuhan, hidupnya tidak akan pernah minta-minta dan mati kelaparan. Tapi kalau engkau hari ini lapar, engkau miskin secara rohani, engkau tidak pernah makan firman, maka hidupmu akan hancur. Hidupmu akan dijadikan bulan-bulanan iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makanya hari ini saya cuma ngomong, makanan yang paling utama untuk menjaga kita tetap bertahan di masa sukar sampai pada akhirnya bukan makan vitamin yang mahal-mahal, bukan makan yang sehat-sehat saja, tapi jauh lebih penting ketika kita hari ini makan firman. Hidup kita bukan ditentukan dari roti, tapi kalau kita hidup ditentukan oleh firman Tuhan, ketika kita makan firman, kita melakukan firman setiap hari, maka hidupmu tidak akan pernah hancur. 3 hal ini yang Tuhan mau. Kenapa kita harus melewati padang gurun? Supaya kita jaga hati, supaya kita dilatih untuk jaga respon, dan supaya kita melakukan firman itu setiap hari, saudara. Jujur, saya pernah mengalami ya, satu pembahasan kita selesai. Saya pada waktu suami saya pernah 1 kali sakit jantungnya tidak enak ya. Waktu itu suami saya sudah selingkuh. Tapi Tuhan menggerakkan, kamu harus temani suamimu check up di Singapura. Ya Tuhan, saya mau sukacita, saya temani yuk. Saya bilang, jantungmu harus dicek.
karena ada masalah. Hari itu suami saya marah-marah, dia bilang, kamu memang doakan saya mati, jantungan kamu busuk hatimu. Saya hari itu rasanya jengkel juga, tapi Tuhan bilang gini, tetap sukacita, jaga hatimu, jaga responmu, kamu tetap antar dia ke Singapura dengan sukacita dan layani dia dengan baik. Setelah saya sampai di Singapura, saya temani dia ke dokter ya. Saya temani, ternyata memang benar-benar hari itu dia ngalami blok di arteri pembuluh yang utama itu 90%. Jadi hari itu suami saya nggak boleh pulang. Saya harus tinggal di Singapura, segera harus dioperasi. Sementara saya ngantar dia check up, tiba-tiba iblis mencobai saya. Mencobai dengan mana, saudara? Waktu kita jalan. Suami saya itu enggak mau jalan di samping saya. Dia sambil pegang handphone. Saya ditinggal, saudara. Saya kejar lagi, ditinggal lagi. Kejar lagi, ditinggal lagi. Lama-lama saya juga jengkel. Saya bilang gini, oh berarti dia enggak mau saya jalan di sampingnya. Lah kalau saya sudah kejar, dia kejar lagi. Jalannya cepat lagi, saya sudah berusaha kejar lagi, dia cepat lagi. Berarti saya baca, dia tidak mau saya jalan di sampingnya. Iblis berusaha taruh di hati saya bilang gini, memang suami tidak tahu diri, sudah sakit jantung, ditemani, saya juga tidak pernah ngomong, kapok ya, akibat engkau zina, syukur, kapok, saya melayani dia dengan senyum, dengan baik. Tuhan, iblis kayak taruh di hati saya kurang ajar, seharusnya yang jalan di depan itu kamu, karena kamu jengkel sama dia. Tapi ini tidak tahu diri. Sudah baik, masih kurang ajar. Tapi waktu Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli, orang melakukan firman itu tidak lihat hasil. Apakah engkau akan berhenti untuk berbuat baik kalau respon suamimu hanya karena jalan dia tidak mau? Lah saya akan malu, Tuhan, masa suami istri dia jalan di depan, saya jalan di belakang, lah orang itu lihat seperti apa toh Tuhan? Tuhan cuma bilang gini, respon, lakukan firman. Firmanku berkata apa? Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya sudah, nggak usah lihat respon suamimu. Walaupun dunia berkata, kasihan deh lu Bu Eli, jalan ditinggal. Kasihan, nggak usah. Kan yang menghargai hidupmu bukan responnya manusia. Waktu aku lihat engkau tetap jaga hati, jaga respon, dan engkau tetap lakukan firman, walaupun engkau ditinggal jauh, dia tidak tahu diri, tapi engkau tetap sukacita. Itu membuat aku disenangkan. Ujianmu lulus. Lah buat apa? Sudah lulus 2, yang ketiga tidak lulus. Oh iya ya. Lah sudah jaga hati jauh-jauh hari, sudah jaga respon. Lah gara-gara lihat hasilnya mengecewakan, engkau tidak lakukan firman. Lalak rugi, berarti 3 ini kan engkau tidak berhasil di padang gurun. Buat apa iblis bisa pancing emosimu hanya untuk melemahkan engkau dan membuat engkau fail di mataku. Hari ini kalau engkau tetap lakukan firman, walaupun hasilnya mengecewakan, aku ini disukakan. Lah kalau aku disukakan di padang gurun, apa yang bisa aku lakukan buat engkau? Pasti ada upah, ada pembalasan nanti. Bener loh. Ketika saya dengar suara Tuhan, saya menikmati sukacita. Tadinya saya nangis, saudara. Saya berusaha kejar, ketika saya mendahului dia ada di belakang saya. Kalau saya lambat, dia juga ada di depan saya. Lah saya tidak bisa menyesuaikan. Hari itu saya bilang gini, kamu mau di depan, kamu mau di belakang, saya jalan aja dengan sukacita. Pokoknya saya lakukan bagian saya. Beres. Nah, kemenangan terjadi. Daripada saya dongkol, saya maunya dorong dia aja. Biar kamu jatuh aja gitu ya. Saya gagal, saudara. Saya fail di padang gurun ya. Yuk yang terakhir. Bagaimana Tuhan mengajari kita di padang gurun ya. Jadi 3 hal, kita percaya, jaga hati, jaga respon, lakukan firman, itu tetap kita lakukan. Yuk, Tuhan sedang mengajari kita di padang gurun seperti seorang anak ya. Ini yang terakhir. Ulangan 8 ayat 5 sampai 7 kita baca. Ulangan 8 ayat 5 sampai 7. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allah mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, 6-nya.
Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Seringkali di padang gurun kita gagal di situ. Kita ini tidak bisa pegang perintah Tuhan, kita ini tidak bisa hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maunya jalan sendiri, ciptakan jalan sendiri. Tuhan, aku tidak kuat punya suami ini, aku tak cerai aja. Aku tak pilih suami baru yang lebih mudah, ditukar tambah aja Tuhan. Itu berarti kita ini hari ini di padang gurun. Pastikan kita cuma dilatih seperti seorang bapak kepada anak. Kalau bapak sama anak mengajar anaknya, dia tetap punya hati kasih. Dia tidak akan punya hati untuk mencelakakan anak walaupun ditega-tegain hari ini. Pastikan kita jangan pilih jalan hidup kita sendiri dengan cerai, tukar tambah pasangan, kita balas yang jahat, kita ambil jalan pintas untuk cepat kaya, ke dukun, kita hari ini hutang sana, hutang sini. Itu bukan jalan, tapi jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu jalan yang mengucap syukur sukacita dengan apa yang ada di padang gurun. Ketika kita belajar bersyukur dengan yang serba pas-pasan, maka Tuhan akan mempercayakan yang jauh lebih besar. Itu sebabnya yang ketujuh, ketika kita tetap taat hari ini di proses padang gurun, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam, nah ini, hari ini apa yang akan Tuhan tutup? Negeri yang baik, negeri dengan sungai dan mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Saya bisa simpulkan, kita ini pada akhirnya nanti kalau kita melakukan 3 hal PowerPoint saya, yaitu taat akan perintahnya, tekun di jalannya, jalani aja prosesnya, nggak usah keluar. Yang ketiga, tetap takut akan Tuhan, maka kita akan menikmati yang pertama yaitu kebaikan, ya. Buka PowerPoint berikutnya, ada kebaikan Tuhan, ada sungai yang berbicara kelimpahan, yang keempat berbicara mata air yaitu kenyamanan. Jadi sekali lagi padang gurunmu nanti ditutup dengan 3K. Kebaikan, kelimpahan akan sumber mata air, yang ketiga yaitu kenyamanan. Saudara akan dinyamankan dengan gunung-gunung, lembah-lembah yang akan kita lewati. Bukan selamanya padang gurun. Suatu kali kita akan melihat lembah-lembah gunung. Nyaman, matanya tadi kering, sekarang lihat mata lembah gunung-gunung. Oh, nyaman. 3K. Kebaikan, kelimpahan, kenyamanan akan kita nikmati pada akhirnya. Jangan takut menjalani padang gurun, saya sudah selesai. Makanya hari ini tidak ada alasan orang bilang capek deh, enggak. Tapi kita akan berkata semangat. Kuatkan tangan yang goyah, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Jangan tawar hati. Kenapa kita harus melewati padang gurun? Karena kita akan melihat kebesaran Tuhan dalam memelihara kebutuhan dan kekuatanmu. Yang kedua, karena kita sedang dibawa dalam pertobatan karakter Kristus. Yang ketiga, kita lagi sekolah kehidupan. Ujung-ujungnya nanti melihat 3K, kebaikan, kenyamanan, dan kelimpahan. Ya, jadi 3 hal ini akan menjadi respon kita hari ini. Kita tidak takut lagi. Apapun padang gurun mau dibawa Tuhan 10 tahun, oke. Wong lihat mujizat Tuhan kok takut. Lihat kebaikan Tuhan kok takut. Lihat kelimpahan Tuhan kok takut. Lah lihat kenyamanan Tuhan kok takut. Makanya saya selalu bilang, nggak usah sedih ya, nggak usah nangis ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi ngalami serba sedikit, serba pas-pasan. Kenapa? Orang bilang Bu Eli ini munafik kok. Orang ngalami masalah kok nggak boleh sedih. Ya boleh, namanya sedih. Tapi kok nggak perlu seterusnya sedih. Kenapa? Lawang Tuhan itu sudah sediakan kebaikan, kelimpahan, kenyamanan, mujizat, tangan yang kuat, kedahsyatan yang besar. Kita jadi karakter kita bisa jaga hati, jaga respon, bisa melakukan firman. Ada ruginya enggak buat kita jalani padang gurun? Ada ruginya enggak? Enggak ada. Semuanya untuk
untuk kebaikan kita. Itu sebabnya siapapun kita hari ini yang bergabung, yuk senyum di layar, senyum. Katakan pada diri kita sendiri, aku tidak akan takut menjalani padang gurun bersama Tuhan. Karena aku tahu di balik padang gurunku, aku akan menikmati kebaikan Tuhan, kelimpahan Tuhan, dan kenyamanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau pagi ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran pesan firman-Mu. Kami tahu bahwa jemaat di PD Victory, baik yang online, baik yang onsite Tuhan, akan melihat bagaimana kami tidak akan pernah menyerah dengan padang gurun. Kami tidak akan memilih jalan hidup kami sendiri dengan mempercepat waktunya Tuhan, sehingga hidup kami hancur dan mati. Kami akan melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan hidup. Engkau sudah punya solusi yang terbaik. Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati juga Christina, Kartika, Bu Lydia, Franz, dan seluruh tim yang sudah melayani pagi ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless.